Oke, nah Miss, ada nggak sih strategi khusus nih untuk membantu anak yang aktif dia bisa tetap konsentrasi pada satu tugas yang dia lagi kerjakan? Oke, kalau misalnya untuk anak-anak biar meningkatkan fokus kayak gitu ya, karena kalau parents tanya sebenarnya fokus tuh ada nggak sih Miss baseline-nya, atau ada nggak sih patokan-patokan khusus di usia-usia tertentu? Ada parents, patokan-patokan khususnya adalah usia anak dikali 2 dimaksimalin ditambah 5. Jadi kalau saya kasih contoh, usianya 3 tahun, parents kali 2, berarti kan itu ada 6 ya. Nah, berarti itu dia bisa fokus tanpa pengarahan atau tanpa adanya prompting, itu ada di 6 menit. Cuman dengan arahan anaknya bisa 10 sampai 15 menit. Seperti itu. Jadi beda nih, fokus dengan arahan atau fokus tanpa arahan itu beda. Cuman tadi ya rentangnya ya maksimal di 15 menit. Cuman tadi kalau anak-anaknya terlalu aktif, gonta-ganti mainan, terus juga bosenan, itu gimana ya Miss? Apakah ada cara khusus kayak gitu ya? Nah, kalau untuk cara-cara khusus gitu ya parents, biasanya yang saya lakukan adalah menggunakan teknik yang namanya teknik Pomodoro. Seperti itu. Teknik Pomodoro itu apa sih Miss? Nah, teknik Pomodoro itu kalau teknik aslinya dia harus bekerja atau dia harus melakukan kegiatan di rentang 15 sampai 20 menit, lalu 5 menit dia istirahat. Dia kerjain lagi 15 sampai 20 menit, 25 menit dia istirahat, dilakukan sampai 1 jam penugasan. Nah, biasanya di ruang terapi saya pada anak-anak yang sudah sekolah atau anak-anak yang sudah mulai ini saya latih pre-writing seperti itu, bukan untuk pengendalian diri ya. Dia pengendalian diri udah PES gitu ya. Dia udah naik level, itu biasanya udah saya masukkan dia namanya teknik Pomodoro. Jadinya ini tubuhnya pun juga ini territme seperti itu. Jadi dia 15-20 menit dia fokus, kinerja otaknya pun juga optimal untuk mengerjakan suatu. Nah, 5 menit dia istirahat. Boleh diganti dengan istirahat ini bukan kayak istirahat sekolah ya parents ya, kayak jajan, ayo dikasih snacking time, enggak nih parents. Tapi 5 menit itu maksudnya adalah mengerjakan tugas yang lebih sederhana. Misal kalau kita lagi penugasan ini saya contohkan ya, mungkin parents bisa lakukan juga di rumah. Misal kita mau ada peningkatan fokus pada anaknya usia 4 ke 5 atau 5 ke 6. Nah, kita oke, saya hari ini mau ngajarin pre-writing. Pre-writing itu jangan tiba-tiba nih kertas, kasih pensil, ayo tebel-tebelin nak, ayo warnain. Enggak nih, cuman kita harus kasih dulu kegiatan untuk ini, inputin dulu nih ke motorik halusnya, inputin ke bilateral coordination-nya, baru kita munculin ke paper and pencilnya. Seperti itu. Jadi kan sebenarnya ada 3 step ya tadi. Ada input dulu ke ini, motorik halusnya, ke bilateral, baru ke tadi paper and pencil untuk dia ready tadi menggunakan kedua belah kemampuannya, yaitu motorik halus dan bilateralnya. Nah, dengan caranya gimana? Biasanya saya lakukan satu kegiatan-kegiatan untuk motorik halus dulu. Mungkin dia meronce, menjelujur, menisik, kayak gitu. Untuk kegiatan-kegiatan yang panjang. Jadi menisiknya nggak cuma satu kotak, ini kotak nih, ditisik ya nak. Nggak cuma seperti itu. Cuma nanti akan saya buat yang lebih kompleks cara dia untuk menisiknya. Seperti itu. Jadi biasa saya kasih dia waktu 15-20 menit dikerjakan, dia sudah selesai, oke, kita istirahat ya. Dia boleh pilih mainan di ruang terapi saya. Kayak mungkin mau mainan mobil-mobilan, atau mau mainan tayo, atau kamu mau main clay seperti itu. Jadi main clay boleh dibentuk seperti apapun yang dia mau, dia boleh seperti itu. Jadi mainan-mainan yang tanpa instruksi seperti itu. Jadi dia minim instruksi, dia boleh pilih. Nah, itu dia lakukan 5 menit. Nanti kita sounding juga. Tapi ini istirahatnya 5 menit ya. Nanti kalau Miss sudah bilang cukup istirahatnya, kita nanti pindah ya ke penugasan yang lain seperti itu. Jadi tetap ada sounding. Nanti dia udah istirahat, baru kita pindah ke tugas yang lain. Kita istirahat lagi 5 menit. Nah, 5 menit nanti tugasnya atau istirahatnya boleh kegiatan apapun. Yang penting memang kegiatan yang minim instruksi seperti itu. Jadi istirahat ya boleh, mungkin diselingi minum, tapi bukan snacking time ya moms. Bukan snacking time atau istirahat berarti boleh main handphone atau ngeliat YouTube gitu. Itu nggak saya sarankan ya, seperti itu. Nah, selanjutnya ini bisa dilakukan pada anak-anak di atas usia 6 tahun maksimal 3 sesi. Jadi itu kan di 60 menit. Tapi kalau anak-anak di bawah 6 tahun bisa kok cuma 1 ronde atau 2 ronde itu maksimal. Biasanya 1 ronde ini untuk anak-anak usia 3, 2, 3 atau maksimal 3, 4.
seperti itu yang baru menjalani terapi. Tapi kalau anaknya, anak saya nggak ada gangguan perkembangan Miss, tapi usianya 4 ke 5, tapi agak kurang fokus aja, kayak gitu ya. Nah ini boleh di bawah 2 ronde gitu ya. Jadi dia 2 kali kegiatan dengan 2 kali istirahat itu boleh. Cuman parents, satu lagi, cara membentukkan perilaku itu kita harus konsisten. Apalagi membentukannya fokus. Fokus itu ke perilakuan yang cukup kompleks dan abstrak. Seperti itu. Karena kenapa? Fokus itu yang difokuskan bukan cuma otak kita aja, tapi seluruh tubuh kita harus intens terhadap apa yang kita kerjakan. Jadinya parentsnya pun tadi ya enggak timbul tenggelam ngajarinnya. Oh, kadang di hari Senin, ayo yuk ngajak main yuk, belajar yuk sama mama. Tiba-tiba seminggu libur, tiba-tiba ujung-ujung hari Rabu nggak ada announcement, nggak ada apa, tiba-tiba yuk belajar lagi yuk sama mama yuk. Ya anak kan juga jadi kayak ini, belajarnya kapan sih sebenarnya? Nggak ada ritmenya, nggak ada polanya. Nah ini nih yang biasanya parents, iya sih Miss, saya juga kadang kayak gitu, makanya gitu kali ya, jadi lebih sulit untuk membentukkan keperilakuan baru, yaitu perilaku untuk fokus terhadap tugas. Jadi kalau mama sulit atau mama belum bisa konsisten, kita mulai aja dulu dari 1 round. 1 round itu adalah 15 menit kerjain, 5 menit dia main, baru boleh nanti dia keluar. Seperti itu. Jadinya tapi kadang tuh Miss ya, ada takutnya nih kalau misalkan kita menggunakan metode itu, misalkan 5 menit nih, dia boleh nih mainan dengan yang dia pilih gitu. Terus nanti keterusan kayak, udah yuk lanjut lagi yuk gitu. Terus tar dulu Miss gitu, tar dulu Ma, masih mau main ini gitu. Nah gimana sih cara kita tuh supaya bisa menerapkan peraturan sederhana seperti itu ke anak-anak? Oke, kalau ini kita harus mundur terlebih dahulu, agak ke belakang dikit kayak gitu. Karena kenapa? Ini berarti pola perilaku pembelajarannya belum terbentuk secara optimal. Kenapa dianya masih tadi excuses, masih meminta negosiasi? Karena tadi pola dia inisiasi mulai, lakukan, berpindah itu belum optimal. Jadi ketika dia harus berpindah, dia kayak nggak mau, maunya ini terus kayak gitu, atau ini aja sampai selesai, aku bisa sampai selesai, tapi tidak, ini sudah cukup. Kalau itu yang terjadi, silahkan tetap diambil, tapi mama bilang, tadi kan mama bilangnya 5 menit. Kalau mau lebih konkret terhadap anak-anak, karena anak-anak itu kan konkret ya, kita pakaiin jam. Misalnya kita taruh jam, kita kasih lihat, nih kalau dari angka 4 sampai 5 kamu main. Nanti lihat ya, jarum panjang di 5, mama datang udah nggak main lagi, kita belajar lagi. Jadi dia tahu, kadang anak-anak tuh 5 menit ya Ma, 5 menitnya anak-anak itu kadang mungkin 30 menitnya orang dewasa. Karena dia kadang orang tua gini, yaudah main 5 menit, orang tuanya sambil nyuci piring. Kita juga lupa ya. Benar, dia kayak ujung-ujung udah 5 menit, ayo, kayaknya lama banget gitu 5 menit. Tapi kadang 5 menit yang exactly 5 menit kayak, kok cepet mah, itu mah udah sampai 5 menit. Jadi kan timingnya yang dimiliki oleh anak kan juga beda-beda tuh, kayak gitu. Jadi tadi diusahakan kalau mama anaknya memang negosiasi mulu, tadi anaknya belum mau diarahkan untuk 15 menit, 5 menit, boleh dipakein tadi, pakai hal yang konkret. Jadi nggak cuma 5 menit, tapi ada hal konkretnya, dia lihat jam. Kita mengerjakan 15 menit, angka 1 sampai nanti di jarum panjang di angka 3. Kayak gitu. Jadinya dianya juga ini lebih fokus. Oh, jarum angka 3 aku udah selesai nih. Jadinya dia bisa tahu kayak gitu. Karena anak-anak di usia di bawah 5 tahun, dia masih sangat amat konkret. Seperti itu. Jadi apa yang dia lihat itu juga sama seperti apa yang mama lihat. Karena dia masih egosentrisme. Jadi tadi kalau dia 5 menit dia panjang, mama juga harusnya 5 menit itu panjang gitu. Jadinya tadi ya parents, kalau tadi masih ada yang nego-nego, nah boleh deh dipasang jam, atau tadi pakai jam waker atau seperti apa itu, biar anaknya lebih terarah gitu. Oke, nah Miss, kalau tadi kan ada strategi khusus nih untuk membantu fokus. Nah itu tuh ada pengaruhnya nggak sih dari cara dia tidur, dari apa yang dia konsumsi gitu? Ada nggak pola tidur atau pola makan tertentu yang dapat membantu mengatur nih tingkat keaktifan anak gitu?